Shalom semuanya. Ya, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semuanya. Saya bersyukur sekali lagi bisa ada di tempat ini. Wah, luar biasa ya. Selalu sukacita ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, wah luar biasa. Nah, saya ingin memulai khotbah saya ini dengan sebuah pertanyaan. Pernah tidak kita bingung terhadap Tuhan? Enggak, jujur sering ya, langsung ya. Pernah enggak sih kita ini bingung tentang cara Tuhan bekerja di dalam hidup kita? Bingung bukan berarti heran gitu kan, menyanyikan ajaib Tuhan gitu kan, bukan. Tapi lebih ke arah bingung, sungguh-sungguh bingung. Kita nggak tahu kenapa ya kok terjadi begini. Tapi tampaknya kita itu tidak dibiasakan begitu. Kita dibiasakannya itu adalah semuanya tampak oke-oke saja. Bahkan di beberapa tempat ditanya bagaimana kabar saudara gitu kan. Kalau saudara jawab baik, yang mimpin pujian loh nggak puas. WL-nya nggak puas, minta saudara ngomong apa? Luar biasa. Nanti luar biasa dia tetap nggak puas lagi saudara. Harus luar biasa. Nanti saudara jawabnya luar biasa, dia tetap nggak puas karena ngomongnya luar biasa sampai lidahnya itu muncrat-muncrat gitu kan. Baru kelihatan kayak bener-bener luar biasa gitu. Kita ini diajar untuk begini. Kita ini harus pretend to be okay. Terutama kalau di dalam hadirat Tuhan, kita ini dipaksa harus bersukacita. Seolah-olah hidup kita ini adalah hidup yang tidak ada masalah. Di gereja selalu saudara saya lihat kok wajahnya murung-murung ya. Ayo jangan murung saudara, harus bersukacita gitu. Padahal Alkitabnya ngomong hati yang remuk, jiwa yang patah. Itu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kenapa kita harus pretend to be okay? Nggak selalu sih. Karena kalau kita mau jujur dengan hidup kita ini nggak selalu oke kok. Kalau saudara punya pertanyaan tentang Allah, saudara tidak sendirian. Kalau saudara membaca perjanjian lama, saudara akan menemukan orang-orang yang bergumul tentang imannya. Misalnya ini, saudara kalau bicara tentang Habakuk misalnya, Habakuk itu dikenal sebagai apa? Nabi bingung. Nggak percaya, coba aja nanti pulang, baca Habakuk pasal 1. Dia melihat bangsa Yehuda itu dosanya banyak sekali. Sudah lama berbuat dosa, tidak dihukum-hukum. Lalu dia tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa bangsa yang fasik ini tidak Tuhan hukum? Bingung dia. Wong salah terus memberontak nggak dihukum. Lalu Tuhan jawab tuh di perikop berikutnya. Tenang Habakuk tenang. Aku akan hukum bangsa Yehuda. Aku sudah menyiapkan satu bangsa. Yaitu bangsa Kasdim. Bangsa Babel. Habakuk tambah bingung lagi. Tuhan, Yehuda memang fasik sih. Tapi mosok lo menghukum bangsa fasik ini. Tuhan pakai bangsa lain yang lebih fasik. Bangsa Babel itu, bangsa Kasdim lebih jahat daripada bangsa Yehuda. Kenapa Tuhan pakai itu? Lalu apakah Tuhan jawab? Tuhan cuma ngomong begini, orang benar hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Bukan orang benar hidup oleh kejelasan. Enggak. Makanya berkali-kali di mana-mana saya mengajarkan, iman itu selalu mengandung dua sisi. Mengandung pengetahuan dan ketidaktahuan. Mengapa iman kita perlu mengandung pengetahuan? Supaya iman kita itu bukan iman yang buta. Pengetahuan itu menjadi landasan bagi iman. Jadi iman kita itu bukan leap in the dark, lompatan di tengah kegelapan. No, iman kita bukan blind faith. Iman kita punya landasan. Tapi iman itu juga mengandung ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan itu memberikan ruang untuk latihan. Saudara mau melatih iman saudara? Nggak bisa di dalam kejelasan. Kalau segala sesuatu dalam hidup kita jelas, namanya bukan percaya. Namanya saudara dipaksa untuk percaya. Karena saudara nggak punya pilihan, ngerti nggak sih? Itu bukan iman. Itu nggak ada pilihan lain kalau semuanya jelas di mata kita. Kalau saudara membaca Yeremia misalnya, Yeremia melayani Tuhan di pasal yang ke-20 dari kitab Yeremia. Dia tanya sama Tuhan, kok begini sih Tuhan? Katanya Tuhan panggil aku sejak dari kandungan ibuku. Yeremia pasal 1. Lalu pasal 20 Yeremia berkata apa? Aku mengutuki hari kelahiranku. Membingungkan nggak Tuhan itu? Mau saya teruskan tokoh-tokoh Alkitab ini? Nanti temanya daftar orang bingung di dalam Alkitab khotbah saya. Enggak. Saya ingin mengajak saudara itu realistis di dalam iman saudara. Bahwa mengikut Tuhan
itu tidak selalu menggembirakan dalam tanda kutip. Membawa sukacita iya, tetapi bukan berarti menyenangkan kita. Tapi membawa sukacita, iya. Tuhan memberikan jaminan, iya. Tetapi bukan berarti tidak pernah ada kebingungan di dalam iman kita. Dan hari ini kita akan melihat satu tokoh iman yang kalau saya tanya, saudara pasti bisa menebak saya mau khotbah dari kitab apa. Saudara, tokoh ini dikenal sebagai bapak orang yang beriman. Siapa kira-kira yang akan saya khotbahkan? Abraham. Dan di dalam perikop ini nanti ada satu kata Ibrani, Jehovah Jireh, yang artinya Allah yang menyediakan. Sudah paham ya? Mari kita tutup di dalam doa. Karena saudara sudah ngerti yang mau saya khotbahkan. Tapi anyway, saya tetap harus khotbah karena waktu saya bukan 5 menit di sini. Jadi karena saya diberi waktu 90 menit, jadi saya tetap harus mengajak saudara berkhotbah di sini. Nah, tidak ya, waktu saya tidak sampai 90 menit, cuma 85 menit aja. Nah, mari kita membaca saudara di dalam Kejadian 22. Kejadian 22 kita membaca ayat yang pertama, kemudian kita membaca seterusnya sampai ayat 14. Jadi pasal 22, Kejadian 22 ayat 1, kita baca bergantian all the way down sampai pada ayat yang ke-14. Sudah? Oke, mari kita membaca bergantian. Saya akan memulai lebih dulu ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut di dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin, amin, amin. Secara ayat ini adalah ayat yang terkenal sekali, tapi belum tentu kita memahami dinamika yang ada di dalamnya. Kalau membaca Alkitab memang harus teliti. Jangan asal baca ayat Alkitab. Jangan mengasumsikan kita sudah tahu. Apalagi orang-orang tertentu yang suka asal kutip ayat Alkitab gitu kan ya. Bingung dengan anaknya ini. Wah, anaknya ini nuakal terus gitu. Terus bingung. Tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan kepada anak ini gitu kan. Lalu tutup mata, buka Alkitab sembarangan.
Begitu buka ayat Alkitab, ketemu Kejadian 22, dia tunjuk ayatnya, lalu ada ayatnya di situ. Abraham mengikat anak itu, mengambil pisau, mengulurkannya kepada anak itu, gitu kan. Berarti ini jawaban Tuhan. Jelas tidak sih, saudara? Kita ini perlu membaca bagian ini dengan teliti. Nah, coba kita melihat sebuah cerita. Biasanya sebuah cerita itu kan ada plotnya. Setuju nggak sih? Cerita itu mesti ada plotnya. Dan kalau kita membaca cerita-cerita di Alkitab, minimal plotnya itu terdiri dari 4 bagian, minimal. Pertama itu adalah pendahuluannya dulu. Itu biasanya penjelasan di awal. Kalau saudara suka istilah-istilah yang keren supaya kelihatan pinter, ini namanya exposition. Ya, saya sebut supaya kelihatan pinter aja. Nah, nggak perlu ya, nggak perlu dihafalkan. Ini namanya exposition. Saudara, exposition itu pendahuluan yang memberitahu waktunya kapan, gitu kan? Memberitahu tempatnya di mana, misalnya. Itu namanya exposition. Nggak usah dihafalkan istilahnya. Setelah saya terangkan, Bapak Ibu saudara lupakan, dan dalam hitungan yang ketiga tidur lebih dalam lagi. Ya, oke. Jadi bagian pertama itu pendahuluannya. Lalu setelah itu ada konflik, ada pertentangannya, ada masalah-masalahnya. Sebab kalau cerita nggak ada masalah, itu tampaknya kan kurang bisa jadi cerita. Bener nggak sih? Semua orang baik kumpul jadi satu, mesti nggak jadi cerita dia. Karena nggak ada pertentangannya. Nah, dalam cerita itu selain ada pendahuluan, mesti ada konflik. Nah, setelah ada konflik, biasanya, tapi nggak selalu, ada klimaks. Tapi nggak selalu ada klimaks. Nah, setelah konflik, biasanya ada yang namanya resolusi. Resolusi itu jalan keluar dari konflik itu seperti apa jalan keluarnya. Nah, setelah resolusi, nanti ada penutupnya, ada endingnya. Jadi ingat ya, 4 bagian besar. Di sini ada pendahuluan, ada konflik, ada resolusi jalan keluarnya, lalu ada penutup. Gampang ya? Plot kurang lebih cara nafsirkannya gitu. Nah, sekarang mari kita lihat masing-masing di dalam bagian kita. Coba lihat ayat yang pertama, dikatakan demikian. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Terjemahan bahasa Indonesia ini tampaknya kurang sempurna karena Allah itu tidak mencobai dan tidak dapat dicobai. Yakobus 1. Kalau di dalam mayoritas bahasa Inggris diterjemahkannya bukan mencobai tetapi menguji. Misalnya di dalam English Standard Version ditulisnya itu Allah menguji, ngetes maksudnya gitu. Bukan mencobai tapi menguji. Oke, by the way begini. Setelah semuanya itu Allah menguji Abraham. Jadi pendahuluannya itu sederhana sekali. Setelah semuanya itu. Nah, setelah semuanya itu apa? Setelah semuanya itu, kalau kita baca ya, berarti kan bentuknya jamak nih. Setelah semuanya itu apa? Kalau saya menafsirkannya gini. Abraham itu mulai muncul pasal 12 nih. Pasal 12 Abraham muncul dipanggil oleh Tuhan. Lalu Abraham mengalami drama dalam kehidupannya. Nyaris mati karena kelaparan, istrinya itu nyaris diambil orang, begitu kan, diambil Firaun dan sebagainya. Banyak masalah dalam hidupnya Abraham sampai pada akhirnya Abraham itu punya anak yang ditunggu-tunggu, yaitu Ishak. Tapi jangan lupa, sebelum Ishak lahir, Abraham sudah punya anak yang lain dari Hagar, dari budak perempuannya yang bernama Hagar. Itu anaknya namanya Ismail. Lalu pada saat Ismail itu lahir di Kejadian 15 banyak masalah itu. Hagar dengan Sarah. Akhirnya Sarah nggak suka dengan Hagar ini, terus diusir gitu. Nah, menariknya itu begini. Di pasal 21 kalau kita baca, teks kita kan dua-dua nih. Di pasal 21 itu ada keterangannya tentang Ishak lahir, tapi bukan cuma Ishak lahir. Tapi ada perikop judulnya begini. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Lalu pasal 22 setelah semuanya itu. Jadi setelah apa sih? Setelah sekian lama Abraham menunggu kelahiran Ishak. Dan setelah Hagar Ismail diusir. Lalu Tuhan menguji Abraham. Jadi timingnya ini penting untuk kita garis bawahi. Karena pada saat Tuhan menguji Abraham, itu ada keterangannya setelah semuanya itu. Yaitu setelah Ishak lama ditunggu akhirnya lahir, dan setelah Ismail diusir. Lalu Tuhan berkata begini, Abraham,
firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Isa. Pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Perhatikan ya cara Tuhan mengatakannya itu begini. Abraham, persembahkanlah anakmu sebagai korban bakaran. Wow. Ini persoalan teologis ya. Kok Tuhan seperti dewa-dewa lain yang meminta anaknya dibakar untuk kepuasan dewanya? Ini persoalan teologis sebetulnya. Abraham ini mengalami persoalan teologis. Bukan cuma itu, bukan cuma karena perintah Tuhan. Itu mirip dengan penyembahan dewa Molok misalnya begitu. Bukan cuma mirip dengan penyembahan dewa Molok, tetapi juga setelah sekian lama Tuhan berjanji memberikan Isa. Begitu dapat Isa, Tuhan bilang gini, persembahkan Isa. Coba bayangkan ya. Hidup saudara itu panjang dan lebar, dramanya itu melebihi drama Korea berseri-seri, ganti judul sampean begitu kan. Sampai begitu rupa rumit akhirnya dapat anak ini. Tapi baru saja dapat anak, Tuhan bilang gini, persembahkan anakmu sebagai korban bakaran. Apa gak emosi coba? Apa saudara gak protes sama Tuhan? Saudara pasti akan ngomong gini sama Tuhan, Tuhan kalau gak niat dari awal untuk ngasih, gak usah ngasih. Ngerti gak sih? Ini kan ditunggu lama banget. Setelah dapat, Tuhan minta lagi begitu kan. Tuhan ini lagi berguru atau apa sih? Udah mirip sama penyembahan dewa Molok. Terus Tuhan mengingkari janjinya. Nah itu buat apa? Tuhan kasih janji, anak perjanjian, diminta lagi sama Tuhan. Ini persoalan teologis. Jadi saya percaya begini saudara. Orang yang beriman itu bukan berarti orang yang tidak pernah bingung tentang Tuhan. Tidak. Orang yang beriman bukan berarti dia tidak pernah ragu tentang Tuhan. Bukan. Orang yang beriman adalah orang yang walaupun ragu, dia tetap datangnya sama Tuhan. Orang yang beriman, saudara, itu adalah orang yang walaupun bingung, tapi dia tetap bingungnya bersama dengan Tuhan. Sama seperti Mazmur 73, Asaf berkata, seperti hewan aku dungu, tetapi aku tetap di dekatmu. Jadi Bapak Ibu jangan membayangkan kalau Abraham bapak orang beriman, berarti dia nggak pernah bingung, nggak pernah ragu, nggak pernah kecewa sama Tuhan. No, bukan. Bapak orang beriman aja kayak gitu loh saudara. Masih punya keraguan, kebingungan loh. Abraham itu berapa kali ragu loh. Ya tetap disebut bapak orang beriman. Makanya saya bingung dengan pendeta-pendeta tertentu yang kelihatannya imannya baik-baik saja setiap hari. Yang kalau ada orang tidak beriman itu kayak rasanya kayak, wah kamu tuh dosanya banyak banget loh ya. Jangan ragu sama Tuhan loh ya. Wah kalau kamu ragu berarti kamu imannya tidak sejati. Yang benar Pak Pendeta, jujur aja deh. Kita semua pernah bingung kok terhadap Tuhan. Hidup kita tidak seperti yang kita mau kok. Berjalan bersama dengan Tuhan kadangkala membingungkan. Setuju nggak saudara? Abraham memiliki pertanyaan-pertanyaan. Saudara juga pasti punya pertanyaan-pertanyaan dalam hidup saudara. Kenapa orang itu orang yang fasik tapi bisnisnya maju terus? Kenapa saya yang jujur tampaknya kok bermasalah terus ya bisnisnya? Saya mencoba melakukan yang baik, ternyata malah kena masalah terus. Orang lain yang berbuat dosa tampaknya lancar jaya gitu kan ya. Kelihatan banget saudara, usahanya nama PT-nya aja, wah lancar jaya selamanya. Keren banget. Kalau kita rasanya udah berbuat yang benar-benar begitu, PT-nya gitu kan, maju mundur mandek. Majunya sekali, mundurnya terus. Setelah itu mandek, nggak bisa maju-maju lagi kan gitu. 3M, maju mundur mandek. Pernah nggak sih bingung begitu? Kalau kita jujur ya, kadangkala kita tuh bingung dengan cara kerjanya Tuhan. Tapi bukan cuma kebingungan secara teologis itu, saudara. Tapi kita ini juga punya kebingungan secara emosional juga bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena yang disuruh mempersembahkan itu begini keterangannya. Ayat yang kedua ya. Ambillah anakmu, diberi keterangan loh saudara. Bukan cuma gini, ambillah anakmu Isa. Atau ambillah Isa. Bukan. Tapi diberi keterangan. Ambillah anakmu, diberi keterangan apa? Yang tunggal itu bukan cuma itu aja. Yang engkau
kasihi, yakni Ishak. Sebetulnya nggak perlu disebut beginilah terlalu panjang. Wong memang Ismail sudah nggak ada di situ kok. Ya pasti yang dimaksud itu Ishak lah. Tinggal ngomong gini, persembahkanlah anakmu yang masih ada. Udah beres sih. Tapi tidak loh. Disebutkan satu persatu. Anakmu itu adalah anakmu yang tunggal. Karena Ishak kan sudah nggak ada. Dan kata tunggal di sana itu artinya bukan cuma satu-satunya yang dilahirkan. Tapi tunggal dalam arti one and only. Unik. Dekat hubungannya. Anakmu yang tunggal yang engkau kasihi. Lalu disebut yakni Ishak. Kenapa perlu dikasih tahu namanya Ishak? Karena dari awal kita tahu anak perjanjian itu bukan Ismail. Tetapi Ishak. Ishak. Jadi Isa itu penekanannya lebih ke arah ini anak perjanjian nih. Dan ini anak satu-satunya nih. Jadi kalau dibunuh, Abraham sudah nggak punya anak lagi. Kenapa? Karena Ismail sudah diusir. Dan ini dikasihi oleh Abraham. Kalau kita kehilangan sesuatu yang kita tidak kasihi, itu kita tidak masalah. Benar nggak sih? Tapi kalau kehilangan sesuatu yang kita kasihi, itu jadi bermasalah sih. Dan kalau kita mau jujur, masing-masing kita itu punya luka emosional, saudara. Saya baru saja memimpin camp yang dinamakan campnya itu GAP, G-A-P. G-A-P itu Gospel and Pain, saudara. Injil dan rasa sakit, gitu. Maksudnya rasa sakit secara emosional di situ. Kita semua ini punya rasa sakit di dalam diri kita, saudara. Secara emosional kita tuh sebetulnya banyak menderita. Ada yang di sini pernah dibully oleh teman-temannya. Ada di sini yang pernah mengalami pelecehan verbal oleh orang tuanya, oleh orang lain. Dianggap anak nggak bisa, nggak tahu apa-apa. Ada orang yang cerita ke saya, mamanya itu ngomong gini, kamu itu banci. Gara-gara melakukan sesuatu tuh gagal. Terus diomongin sama mamanya, kamu tuh banci. Sakit hati deh. Jadi dia akhirnya, melakukan semua hal supaya kelihatan maskulin, supaya kelihatan hebat gitu kan. Dan pikiran itu, perkataan itu mengganggu dia sampai besar. Lalu dia coba ngomong sama mamanya. Mama ingat nggak? Mama ngomong ini. Dan itu sangat mengganggu aku. Terus mamanya bilang, aku lupa. Enak loh ngomongnya. Salah lupa, tapi nggak tahu dampaknya kepada orang lain. Jadi orang lain yang kena dampak itu, lukanya itu susah sekali untuk sembuh, saudara. Kadang saya dan saudara melakukan hal yang sama. Kita melakukan sesuatu, kita mudah lupa. Padahal orang yang kita kenai tindakan kita itu, lukanya itu akan diingat seumur hidupnya mungkin. Apa yang Tuhan beritakan di sini, saudara, itu adalah persoalan bukan cuma teologis, tapi persoalan emosional bagi Abraham. Tapi yang menarik adalah, persoalan ini nggak kunjung berhenti sih. Karena Tuhan berkata begini, saudara, ini namanya klimaksnya. Ada konflik, tapi konfliknya itu lebih klimaks. Tuhan ngomongnya begini, saudara. Persembahkanlah dia di tanah Moria ke satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi Abraham nggak tahu tuh gunungnya di mana. Dan Tuhan kasih tahu nggak berapa lama mencapai gunung itu? Nggak ada. Baru di berikutnya dikatakan demikian, saudara. Ayat keempat. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu. Jadi hari ketiga itu belum sampai. Hari ketiga itu baru kelihatan dari jauh. Akan sangat mudah kalau Tuhan berkata begini kepada Abraham. Abraham, persembahkanlah anakmu itu di halaman belakang rumah. Kenapa? Pergumulannya pendek, tempatnya cedek. Tempatnya itu dekat sekali. Jadi hanya butuh satu kali keputusan aja. Ngerti nggak sih? Oke Tuhan, besok pagi nih. Langsung anaknya diseret paling 10 langkah tuh ya. 10 langkah paling menghabiskan waktu berapa menit sih? Nyiapin semuanya langsung dipersembahkan. Jadi walaupun berat, tapi berlalunya cepat. Walaupun berat, berlalunya cepat. Tapi ini enggak loh. Tuhan bilang apa? Nanti ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Lah berapa lamanya sampai sana nggak tahu. Setelah hari ketiga baru kelihatan dari jauh, saudara. Dari jauh. Dan yang kalau ngomong dari jauh ini orang desa lebih parah lagi, saudara.
Karena saya pernah punya pengalaman gitu, saudara. Waktu saya pelayanan di satu kota kecil, saudara, saya bersama pemuda itu naik sepeda ontel mau pergi ke gunung, saudara. Katanya itu gunungnya dekat, saudara. Katanya itu dekat. 3 jam mengayuh sepeda, udah sampai. Wah, seneng. Setelah 3 jam, nggak sampai-sampai. Terus tanya sama orang desa di situ toh ya, Pak, nyuwun sewu Pak, badhe nyuwun tanglet gitu kan. Gunungnya di mana Pak gitu. Oh, dekat, mboten tebih, namung 2 kilo mawon. Lajeng mawon mriku. Wah, kita semangat. Kalau 2 kilo kan mestinya kalau gunung ya kelihatan sih mestinya. Tapi kita ini ya nggak mikir sampai segitu, saudara. 2 kilo itu gunung nggak kelihatan sih mestinya, ya kan? Dan minimal kan jalannya mulai naik-naik gitu loh, saudara. Dengan polosnya orang-orang kota ini, akhirnya ngayo lagi sepedanya toh. Setelah 2 kilo gak ada perubahan apa-apa, saudara. Terus jalan terus rasanya udah berkilo-kilo ya, tetap gak ada perubahan, udah capek sekali. Terus tanya lagi sama orang lain, mana ya gunungnya? Oh, dekat 0,5 kilo. Belok kanan 0,5 kilo. Langsung saya noleh ke orang-orang, 5 kilo lagi. Dia ngomong 0,5 kilo, saya langsung putuskan itu berarti 5 kilo lagi kan gitu. Dari jauh. Kita nggak tahu siapa yang ngomong ini, saudara ya. Jalannya itu loh lama. Coba ya, saya kasih tahu saudara deh. Boleh milih ya. Saudara itu dikasih beban membawa 100 kilo karung dalam 5 menit atau 5 kilo di dalam 100 menit. 100 kilo 5 menit atau 5 kilo 100 menit. Semua pasti pilih 100 kilo 5 menit. Kenapa? Walaupun berat tapi singkat. Penderitaan itu yang susah itu bukan masalah intensitasnya, tetapi durasinya itu loh, saudara. Walaupun misalnya ya, saudara, coba saya kasih tahu saudara. Saudara pilih mana? Dipukulin orang 5 menit atau diilik-ilik 1 jam? Iya benar Bu, terima kasih Bu. Kita lebih benar dipukuli 5 menit gitu saudara. Nggak enak tapi kan ya cuma sebentar gitu kan. Saya itu dulu waktu kecil ya, polos-polosnya saya nggak ngerti apa-apa. Saya itu disuruh nyembelih ayam itu loh. Disuruh menyembelih ayam. Terus dikasih pisau. Pisaunya itu saya tahu tajam banget. Saya itu kasihan sama ayamnya, saudara. Jadi saya ganti, saya pilih pisau yang tumpul. Karena kalau tajam kan langsung mati dia. Jadi saya ganti pisau yang tumpul, jadi ngek, 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 ngek. Akhirnya mati juga. Itu kalau ayamnya bisa ngomong, itu bisa emosi loh saudara sama saya, saudara. Akhirnya sama-sama mati. Kenapa nggak pilih yang tajam? Ngerti nggak saya? Penderitaan itu seringkali sukar untuk ditanggung. Bukan cuma karena beratnya, tetapi juga karena lamanya, saudara. Jadi saudara ini punya pergumulan dengan Tuhan, pergumulan teologis tertentu. Masing-masing kita mungkin pernah punya, atau mungkin sekarang saudara pernah punya. Misalnya saudara bertanya, kalau Allah baik, kenapa ini terjadi padaku? Kalau Allah adil, kenapa orang yang bersalah tidak dihukum? Kalau Allah maha kuasa, kenapa saya berada dalam situasi seperti ini? Benar nggak sih? Pernah punya pertanyaan itu? Dan kalau pertanyaan itu lama nggak dijawab-jawab, lebih berat loh saudara. Dan itulah yang dialami oleh Abraham karena jaraknya ini jauh. Nah kalau saudara mengatakan, wah kasihan Abraham, tunggu sebentar, jangan mudah merasa kasihan. Saya bacain lagi nih saudara. Setelah dari jauh kelihatan gunungnya, lalu begini nih. Abraham berkata begini di ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Perhatikan, kami akan sembahyang sesudah itu. Kami kembali, bukan aku ya. Bener nggak sih? Harusnya Abraham ngomongnya apa? Kami akan sembahyang sesudah itu. Aku kembali kepadamu. Tapi Abraham enggak. Dia ngomong kami akan kembali kepadamu. Jadi setelah tahu gunungnya, sekarang Abraham harus kasih tahu bujangnya. Kamu tinggal di sini ya. Aku sama anak ini akan pergi. Lalu puncaknya adalah ketika Ishak bertanya begini di ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Bapa, saut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu. Di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Bayangkan saudara adalah Abraham. Dan anak saudara bertanya nih.
Ini klimaksnya di sini. Lalu Abraham menjawab begini, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Kita ini biasanya tahu kehilangan itu menyedihkan, kita pasti tahu. Tapi saya baru berhadapan dengan kehilangan dalam arti yang sesungguhnya itu beberapa tahun lalu ketika saya menutup peti salah satu jemaat saya. Jadi ada jemaat saya itu yang anaknya tiba-tiba meninggal dunia di mobil mungkin karena jantung gitu. Dan tiap kali anak meninggal masih ada mamah, itu saya nggak bisa memahami kepedihannya. Kenapa? Karena mama saya itu menyaksikan anaknya meninggal, menantunya meninggal, suaminya meninggal, anaknya laki yang lain meninggal, dan anak perempuannya meninggal. Jadi saya tahu kepedihan hati seorang mama, saudara, kalau kehilangan anaknya. Pada waktu penguburan peti itu, sang mama itu sangat histeris sekali, saudara. Sehingga keluarganya minta tolong saya untuk menangani. Karena saya cukup dekat dengan ibu ini, sudah tua sekali, seperti saudara buat saya dan istri saya gitu. Lalu saya peluk dia gitu, karena dia sangat histeris sekali gitu kan ya. Saya masih ingat tatapan matanya dia, saudara. Ketika dia lihat ke saya sambil nangis, dan dia bertanya begini, Pak Yakob, kenapa Tuhan ambil anak saya? Tidak peduli saudara sudah membaca buku teologi sebanyak apapun, saudara mendirikan pelayanan apologetika Indonesia untuk memberikan pembelaan-pembelaan secara rasional terhadap keberatan-keberatan tentang kekristenan. Pada waktu di momen itu, saudara mau jawab apa? Pak, kenapa Tuhan ambil anak saya? Saya cuma jawab begini, saya tidak tahu dan saya tidak pura-pura tahu jawabannya. Dan saya tidak paham perasaannya. Tetapi ada Bapa di surga yang paham. Kenapa? Karena Bapa di surga pernah kehilangan anaknya. Ketika Yesus di atas kayu salib berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Disitulah Bapa di surga kehilangan anaknya. Sehingga hanya Bapa di surga yang bisa paham perasaannya dia. Saya pernah diajak bincang-bincang sama pasangan suami istri, saudara, ketemu. Dia memiliki anak yang permisi ya, anak yang kurang sempurna gitu, saudara, yang berkebutuhan khusus. Lalu dia bertanya begini, kalau Tuhan ada dan Tuhan baik, kenapa anak saya lahir cacat? Saudara, apakah mau ngomong, Bapak dan Ibu, kalau mau ada satu buku yang bagus sekali membahas tentang itu, God, Freedom and Evil, karangan Alvin Plantinga. Baca buku itu aja nggak mudah walaupun tipis pendek, karena sangat filsafat sekali. Saudara nggak mungkin merekomendasikan buku untuk orang itu, karena pertanyaan itu tidak butuh jawaban sebetulnya. Persoalan itu penderitaannya bukan sebuah persoalan, tapi lebih mirip misteri. Kalau persoalan dicarikan solusi, berhenti. Kalau persoalan diberikan penjelasan, berhenti. Tapi kita tahu penderitaan itu misteri. Walaupun sudah diberi penjelasan rasional, walaupun sudah dikasih solusi, tapi tetap rasa sakitnya seringkali nggak hilang-hilang. Benar nggak sih, saudara? Saudara misalnya dihina sama orang, direndahkan sama orang, sampai orangnya pukul saudara, barangnya saudara sampai dibanting di depan saudara. Lalu orangnya minta maaf dan mengganti barang yang rusak 10 kali lipat diganti kepada saudara. Dan dia tetap mau minta maaf di depan orang banyak. Apakah rasa sakit saudara tiba-tiba hilang? Tidak. Padahal sudah ada penjelasannya, sudah ada solusinya, benar nggak sih? Tapi rasa sakitnya tetap ada di situ, saudara. Bukan kepahitan, tapi memang ada rasa sakit. Walaupun saudara sudah mengampuni orangnya, tapi tiap kali ingat, hati kita itu rasanya kayak diperas-peras gitu. Ngerti nggak sih? Bayangkan, Ishak tanya, Bapak sudah ada semua. Mana korban bakarannya? Itu klimaksnya. Dan saya suka ketika Abraham berkata begini, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Nah, saya ingin saudara melihat respon Abraham ya. 2 kali Abraham berkata begini. Pertama kepada bujang-bujangnya, tinggallah di sini, kami berdua akan naik, kami akan sembahyang dan
Kami akan kembali. Berarti di pikirannya Abraham, nanti Ishak mati nggak? Enggak ya. Berarti di pikirannya Abraham itu, Abraham sambil jalan tuh gini, Tuhan ini paling cuma ngetes. Nggak mungkin. Pasti nanti pada waktu mau tak bunuh, tiba-tiba Tuhan sediakan. Apakah gitu? Abraham tahu nggak skenario-nya Allah itu apa di situ? Nggak tahu, Abraham nggak tahu. Dan dia ngomong sama Ishak, Tuhan akan menyediakan. Ini apa sih? Pikirannya Abraham itu apa sebetulnya? Ketika mengucapkan ini loh saudara, apa yang ada di dalam benak Abraham? Kalau saudara tanya orang-orang Yahudi, ternyata orang-orang Yahudi kuno ketika menerjemahkan bagian ini, memahami bagian ini secara bebas, mereka itu menafsirkannya ya. Abraham itu percaya kepada kebangkitan orang mati. Jadi sampai diceritakan di tulisan kuno Yahudi itu, Abraham itu benar-benar menyembelih Ishak anaknya. Lalu Ishak bangkit lagi, baru Tuhan sediakan kambing dombanya. Itu penafsiran Yahudi. Dan kalau saudara membaca di Roma pasal yang keempat, ada hal yang menarik. Walaupun tidak dikaitkan dengan persembahan Ishak, tapi dituliskan gini, Abraham ketika menantikan kelahiran Ishak, Abraham percaya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Coba saya tanya, sebelum Abraham, orang mati dibangkitkan siapa? Sebelum Abraham, Yesus itu jauh sesudah Abraham. Jauh banget. Sebelum Abraham hidup, ada orang mati nggak yang dibangkitkan? Nggak ada. Nggak ada, sungguhan nggak ada. Cuma ada Henok yang diangkat naik ke surga. Nggak ada orang mati dibangkitkan sebelum Abraham. Paling tidak Alkitab tidak pernah mencatat. Tapi Roma pasal 4 ketika bicara tentang iman Abraham, Roma pasal 4 mengatakan Abraham percaya Tuhan yang membangkitkan orang mati. Walaupun belum pernah tahu, tapi dia percaya. Nah saya nggak tahu saudara, apa yang ada dalam pikiran Abraham ketika menjawab itu. Apakah mungkin dia tahu, Tuhan pasti sediakan. Ataukah Abraham punya pendapat gini, pokoknya persembahkan ya persembahkan lah. Mati ya sudah, nanti Tuhan juga akan bangkitkan. Atau apa? Kita nggak bisa memastikan. Tapi satu hal, prinsipnya Abraham itu menarik. Abraham itu mikirnya gini, kalau nanti Ishak mati, Tuhan pasti akan membangkitkan. Kalaupun tidak mati, Tuhan akan menyediakan penggantinya. Iman itu sebetulnya begitu, saudara. Iman itu bukan memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi kita. Iman itu percaya apapun yang terjadi atas kita, itu yang terbaik buat kita. Jadi bukan memaksa Tuhan harus melakukan sesuatu sesuai permintaan kita, tapi seolah-olah kita ngomong gini, Tuhan, opsinya ini loh alternatifnya. Manapun yang terjadi, tetap Tuhan baik kepada kita. Saya masih ingat waktu istri saya itu hamil anak saya yang kedua, kami tinggal di Mojokerto, saudara. Lalu kami sudah nabung untuk kelahiran normal dan melahirkannya rencana di Surabaya. Ternyata beberapa saat sebelum melahirkan kontrol dokter itu ada masalah. Dokter bilang, waduh ini kalau ada masalah, nggak lahir seperti yang diharapkan, itu harus disuntik. Nanti kalau nggak bisa disuntik harus begini-begini. Wah, dengar kata suntik itu sakit, saudara. Yang sakit itu sini saya. Karena uangnya itu hanya cukup untuk kelahiran normal, ngerti nggak sih? Lalu pada waktu kami berangkat, saya masih ingat saya dengan istri itu berdoa. Dan saya berdoa begini, Tuhan, anak ini pemberiannya Tuhan. Lahir itu pasti cuma dua kemungkinan. Normal atau operasi sesar. Saya doanya begini, terserah Tuhan deh. Kalau normal, Tuhan sediakan kekuatan untuk istri saya. Kalau sesar, Tuhan sediakan uang untuk saya. Wes gitu aja. Langsung berangkat. Kan nggak mungkin ada opsi yang lain sih. Masa istri saya waktu jalan saya kagetin dari belakang, kaget langsung lahir, nggak mungkin lah, konyol lah, iya kan? Konyol lah. Iman itu begini loh saudara, iman itu siap dengan segala macam kemungkinan. Tapi manapun kemungkinan yang terjadi, kita tahu Tuhan baik atas kita. Mungkin kemungkinan yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan, tapi Tuhan tetap baik kepada kita. Makanya di mana-mana saya ngajarkan begini, saudara. Iman itu bukan cuma percaya dapat, pasti dapat. Iman itu juga berarti tetap percaya walau tidak mendapat. Tetap percaya walau tidak mendapat, saudara. Jangan cuma percaya dapat, pasti dapat. Karena nanti ada saatnya saudara
percaya sesuatu, tapi saudara tetap tidak dapat. Disitulah iman kita diuji. Kalau percaya dapat pasti dapat, percaya dapat pasti dapat. Ya itu mudahlah bagi orang untuk percaya. Tapi persoalannya ketika saudara percaya dan tidak mendapat, saudara tidak paham jalan-jalannya Tuhan. Apakah saudara tetap bisa berkata, dalam ketidaktahuanku aku tetap beriman kepadamu. Tapi yang luar biasa menurut saya adalah begini, saudara. Isa ini dipersembahkan di Gunung Moria. Dan menurut tradisi Yahudi, mengapa bait Allah itu ada di tempatnya, di area-area yang sekarang? Kan pernah berubah sedikit posisinya, tapi areanya tetap sama di situ. Areanya tetap dekat Gunung Moria. Kenapa? Ya untuk mengenang ini, peristiwa ini. Bahwa Abraham menyerahkan anaknya, dan itu peristiwa yang paling penting. Karena itu membuktikan bahwa nenek moyang bangsa Israel, bapak orang beriman ini, menaati Tuhan di tengah kebingungan. Menaati Tuhan di tengah kebingungan, dan sangat layak kalau akhirnya tempat yang historik itu dibangunlah bait Allah untuk mengingatkan bahwa di situ pernah terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa. Di tengah kebingungan, Abraham tetap beriman. Tapi yang paling luar biasa bukan itu. Yang paling luar biasa adalah begini, saudara. Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham stop, jangan sembelih anak itu. Karena sekarang aku tahu engkau tidak menyayangkan anakmu. Saudara tahu kata yang sama tidak menyayangkan. Itu muncul di mana? Muncul di Perjanjian Baru, saudara. Muncul di Roma pasal 8. Ketika dikatakan demikian, Allah tidak menyayangkan anaknya, menyerahkannya bagi kita. Kata yang sama muncul di kisah ini. Dan yang menurut saya paling luar biasa adalah begini, saudara. Ketika Abraham tidak menyayangkan anaknya, mempersembahkan Ishak, Tuhan itu langsung tahan gini, jangan! Cukup kalau kamu tidak menyayangkan, gak usah disembelih, cukup. Tuhan interupsi di sana, saudara. Tuhan intervensi. Tapi pada saat Tuhan sendiri menyerahkan anaknya di kayu salib, Tuhan tidak mengintervensi sama sekali. Tuhan tidak menginterupsi. Tuhan biarkan anaknya mati untuk menebus saya dan saudara dari dosa-dosa kita. Dan itulah yang paling indah dari kisah ini, saudara. Abraham mempersembahkan anaknya, tidak menyayangkan anaknya, tapi tidak jadi. Tapi Bapa tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, tapi tetap anaknya dipersembahkan juga untuk saya dan saudara. Dan itulah bukti kasih Tuhan yang terbesar bagi kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita mati-matian, saudara. Sampai memberikan anaknya bagi kita. Makanya kita semua, saudara, harus mati-matian untuk Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, jangan hitung-hitungan. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, jangan hitung-hitungan. Jangan bilang, Tuhan aku kasih ini, Tuhan kembalikan loh ya. Aku melayani, Tuhan berkati loh ya. Tuhan aku setia, nanti Tuhan buat saya berhasil loh ya. Itu namanya, saudara, hitung-hitungan dengan Tuhan. Layanilah Tuhan. Diberkati atau enggak diberkati itu bukan urusan kita. Karena kita melayani bukan supaya diberkati. Kita melayani karena kita mengasihi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Yang setuju katakan amin. Kita melayani bukan supaya dapat berkat, amin. Kita melayani karena Allah sudah lebih dulu melayani kita. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Banyak orang Kristen di luaran sana, saudara, taat supaya dapat berkat, memberi supaya diberi kelimpahan. No, itu semua berarti saudara bertransaksi dengan Tuhan. Tapi kita bukan diundang untuk melakukan transaksi. Kita diundang untuk membangun relasi dengan Tuhan. Kalau saudara punya pikiran taat supaya dapat berkat, memberi supaya saudara dapat kekayaan, maka saudara sedang memanipulasi Tuhan, bukan sedang mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi itu berarti saudara beri dan saudara nggak mikir apa yang akan terjadi dengan pemberianmu. Tuhan akan pakai untuk memberkati orang lain mungkin. Mungkin berkatnya nggak kembali ke kita. It doesn't matter. Karena dari awal kita memberi, itu bukan untuk mendapatkan lagi. Kita memberi karena Tuhan lebih dulu memberi kepada kita. Dan saya ingin kita nyanyi satu lagu yang lama banget ya. Melayani lebih sungguh, ya kan? Mengasihi lebih sungguh, gitu. Mengampuni lebih sungguh. Dan lagu ini tuh indah luar biasa, saudara. Mengapa kita harus mengasihi lebih sungguh? Karena Tuhan
Lebih dulu mengasihi. Melayani lebih sungguh karena Tuhan sudah lebih dulu melayani. Kenapa sekarang gereja-gereja ubah ya? Melayani lebih sungguh karena melayani lebih sungguh berarti hidup kita lebih sukses. Melayani lebih sungguh nanti Tuhan lebih memberkati kita. Kok ajarannya sekarang dijungkir balikkan begitu sih? Makanya saya ingin kita nyanyi lagu itu ya. Melayani. Oke, bisa ya lagu itu ya. Oke, kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Kita